20 12. Sudah semuanya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. 20-12 ayat surat Toha ayat 12. Sungguh aku adalah Tuhanmu, maka lepaskanlah kedua terompahmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci. Oke. Tua Membantu gini. tua apa ini? Nah, Tua berada di lembah yang suci. tua tuh nama tempat. Nama tempat di Arab sana. Artinya suci. Bentar ya, kita dulu. Ya. Sungguh aku adalah Tuhanmu. Itu siapa yang ngomong? Allah. Itu kan kalau ke atas tuh Nabi apa sih? Sungguh aku adalah Nabi Tuhanmu. Musa. Ya, Nabi Musa. Misalkan ini Nabi Musa nih, ini Tuhan. Allah bilang, Musa, aku Tuhanmu. Kan? Nah. Maka lepaskanlah kedua terompahmu. Terompah bukan sendal diartikannya, maknanya. Siap kan? Hah? Bukan terompah. Bukan. Terompah yang di sini maknanya jabatannya, atribut. Oh, jabatan. Kedudukan. Hai Musa, kamu itu kan nabi, aku Tuhanmu. Lepaskan jabatan sebagai nabi, kamu langsung lebih rendah dari itu, gitu. Jadi ke Quran mah nggak boleh bawa ilmu lain, harus menanggalkan terompah tadi. Terompah itu tadi itu kita teh seorang S3 misalkan, terus ibu seorang pesantren jenderal, dulu. misalkan. Nah, Orang kaya. Oh ayah atau Orang yang sekolah di sekolah tinggi jadi Islam. cek lagi ya, kan Nabi Musa, aku teh Tuhanmu, ya. Tanggalkan jabatanmu sebagai nabi, karena kamu berada di lembah suci. Nah, lembah suci waktu itu beneran lembahnya. Sekarang lembahnya masih ada nggak? Kemungkinan sudah tidak ada karena kan pergantian pembangunan di sana. Nah sekarang lembahnya diperkecil, tapi diperluas maknanya. Ketika ibu baca Quran berarti lembah apa itu? Lembah Suci, suci. Ibu. Itu lembah suci. Entong jauh-jauh di ke Arab dengan lembah tua nah. Atau ibu ulah karena dulu bahnya turun di Gua Hiro, ibu teh ayah ke Gua Hiro. Nah Gua Hiro artinya kalau di dalam bahasa sekarang namanya meditasi, me time namanya, berdiam diri. Waktu berdiam diri ngapain? Merenung. Dengarkanlah Quran, jangan merenung ngelamun. Dengarkan Qurannya, jangan. Apabila dibacakan Quran, dengarkanlah baik-baik. ayah tadi gua hero itu. Gitu bahasa nama. Dia belajar. Nah, Gua hero ini Nah, Gua Hiro itu artinya Aduh bukan. Kadenya gua lepas keluar kayak disebutkan salah deh. Ya, gua tuh artinya tempat sembunyi. Sekarang coba ibu, kalau di mall bisa gua ngaji Quran. Kita ngaji begini ada yang halo telepon, kacau gak? Kacau. Makanya gua itu tempat konsentrasi, tempat mendengarkan wahyu Allah. Kalau zaman dulu mah orang beneran itunya tafakur gitu ya. Sekarang aja kita ini kan gini ya sekarang. Saya juga baru ingat nih. Kalau lagi kacau kan kita suka kepengen kumanya, kerambek, kuciwa, marah, kuciwa, ya kan, marah kan. Pengen ngaji cerita teh, pengen ngaji. Yang potek ieu teh nya HP nya dilihat Quran geus. Mojok we di mana atunya. Teng WA asup. Dia geus kebuka Qurannya. Bacalah WA. Tutup deui. Pas tutup lagi ya aya TikTokan. Jadi, Quran digital, Quran ini 50% bermanfaat, 50% terganggu oleh saya yang sama. Nah, itu. Coba aja. Makanya kita harus budayakan kembali ke Quran itu nanti. Ya, gitu. Karena akan terganggu. Tingtong. Tuh dijawab kumaha. Tapi kan Bu bisa gini, bukan kita punya akal. Ah. Gimana kalau dimatiin itu Oh, dibuka datanya? Nah, Dimatiin datanya. Sip, kita kalau fokus. akalnya Cerdas. kalau akalnya S1. Iya. Gitu, bagus. Tutup dulu. Ya, bagus. Langsung. Ya, Jangan berarti langsung punya sampai- kontrol Emosi. kontrol Pikiran. Oke, bagus banget gitu ya. Nafsunya udah di Al-Quran. Nah, bagus ya. Bisa ini dipakai, tapi matiin dulu datanya biar nggak semuanya masuk kan? Betul ya. Kalau udah ngomong gitu harus praktekin. Iya, makanya saya jadi bisa ya. Biar ini enggak. Makanya akhirnya saya berkesimpulan kalau sendiri mah aku pakai Quran aja yang biasa di rumah.
HP di silent aja dulu gitu ya. Karena itu Agak tadi, nah ternyata mati nggak di silent. Oh itu mati, nggak Jangan dicas. Matiin sengaja. jangan, nah itu tadi kan. Jadi waktu ibu di Buheru tuh ngapain? Ibu di sini tempatnya udah oke lokasinya. Ya lokasinya udah sepi, tidak hiruk pikuk. Hiruk pikuk ibu-ibu juga hiruk pikuknya. Buka daharan lah, kopi lah. Nah gitu ya. Jadi artinya walaupun di tempat yang sepi, kalau ibu tidak punya komitmen, tetap aja rame terus, ku otak sorangan, ku pikiran sorangan, ku masalah sorangan, gitu ya. Gitu. Jadi oh iya dapat Belum ini. maka kita bagi-bagi nih Bu. Nah, Ada laporan orderan lebaran. nanti saking banyak pikiran, sakit nggak ke fisik? Sakit, kurang makan, kurang tidur, udah deh sakit itu ya. Jadinya capek ke dokternya. Gitu. Hidupnya tidak dinikmati. Itu ya, oke. Ya tadi, jadi Quran tadi pertama ke Quran tanggalkan taruh. Jadi lembah suci itu ketika ibu berdialog dengan Allah, sarana berdialog dengan Allah yaitu dengan Quran. Quran itu adalah wahyu Allah. Maka kegiatan seluruhnya dihentikan. Jangan sampai kita ibu sering bilang la ilah, apa tuh artinya? Benar nggak nih? Coba kita cek Tuhannya nomor berapa? Nomor 1, bener, serius. Coba 924 nya baca. Nah, bener nggak nih? Bener ke Tuhan, jangan sampai di mulut doang nih. Nah, coba lihat 924 nya. Nah, 924 nya. Nah, 924. Apa nih, bener nggak tuh? La ilaha illallahnya medok banget. Tapi kenyataannya PHP ya. Kalau PHP ya Bu, kita ngomong PHP ke Allah Kalau nih. udah bilang minali Bu, jangan sampai. Nah ini coba cek nih, cek diri masing-masing nih, bener nggak nih? Allahnya nomor 1, coba lihat. Nah coba lihat. Giliran siapa? Dirimu nanti giliran kamu. Surat berapa? 9 atau bah? Atau bah? Kalau jika nomor 24 Ya, atau bah. atau 24. Atau 24. Iya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Iya, surat At-Taubah ayat 24. Ayat 24. Iya. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Oke, nangkep Pak. Tadi Allah nomor berapa? Terakhir. Jadi la ilah lo bohong dong. Bapak-bapak, bapak kita baru datang. Bapak teh datang. Wah, tuh bisa ngaji. Anak-anak, kan datang. Riweuh ku baru datang. Ngasih anak makan dulu. Enak badan. Dah. Saudaramu, dejeng dulu karek datang hayang ngobrol ngawangkong. Oke, ngaji ketinggalan ya. Dah. Terus enak kekayaan, udah usaha ayeuna teh keur maju, ditinggalkan bisa meuli bisa rugi. Allah kasih tau gak ini? Usahakan perdagangan yang kamu khawatiri kerugiannya. Di rumah ada hoream tiris, panas, debu, da glowing teh hanya sih kan ada debu mukana di rumah bisi kotor, gitu nya. Nah. Terus yang lebih kamu sukai suami, datang suami yeuh. Suami wargana heula atulah nya. Itu lawe. Makanya Pak mau paha mau dada apa mau potong gitu. Mau pak foto, mau dada mau paha gitu kayak kita aja ya gitu ya. Makan aja. Nah, Allah bilang, maka Allah bilang apa? Tunggu, Allah bilang, yang kamu gulung-gulung itu akan kamu ikat dengan itu, maka kamu terbelenggu oleh itu. Astagfirullahaladzim. Bisa keluar. Sekarang kayak waktu Pas sibuk ya. sibuk. Disibukkan ku Allah. Pas ngomong adan teh buru tuh nak tah lamun dibiasakeun gitu mah enggak ya Bu ya. Kalau misalkan kita biasa, pas adan langsung pergi enggak. Kalau enggak biasa mah susah emang nah oke. Melawan nafsu itu susah banget. Ayo ngobrolnya punya. Gitu ya. Jadi dalam segala hal harus ada jumlah proporsional ya. Bukan proposal beda. Proporsional bukan profesional. Proporsional. Bukan profesional. Proporsional. Ini porsinya masing-masing gitu. Kese ngono akhirnya.
Jadi harus ada porsinya masing-masing. Gitu ya, artinya apa? Ada ngaji seminggu sakah berapa jam? 2 jam. Berapa jam ngurusin yang 924 ini? 24 jam kali genap. Yang 924 ini berapa lama ngerjainnya? Ngapoy tiap hari. Setiap hari? Hari ke untuk mencari informasi Allah berapa jam? 2 jam. Seminggu sakah? Allah kasih tahu lagi. Wal asri demi mata. Jadi orang teh ngurus ke Dunia. Sampai kapan Iya. Gitu. Jadi harus ada. Jadi supaya kita tidak bilang musyrik, kalau kita mau ngaji makanya ya Allah ya Rob, mohon izin yang diridhoi untuk mendengarkan wahyumu semoga ada makanya kita pasti kabelit kok tawe dina 924 ini pasti kabelit. Mana yang kita berat ninggalinnya pasti kebelitnya sama itu terbelenggunya itu terus. Kalau ngaji mah harus dilepaskan. Yang itu tuh nanti juga seiring waktu dia ngatur sendiri. Gitu. Coba baca 941-nya. 941. Udah semua. Udah. 941-nya apa itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berkatalah kamu. Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan ataupun merasa berat. Cek kalau ini untung berat cek kalau gitu. Pan orang mah segala ku anak berat, suami datang berat, ku bapak datang berat. Bebaturan di Bandung berat. Cek Allah teh, ayo ngasih nafas kamu siapa? Tangan kamu yang bisa cari uang tuh dari siapa? Kakimu yang itu bisa pakai sepatu indah tuh dari siapa? Kumaha lamun kalau dipengkorkeun supuna? Gitu kan? Oke, lanjut. Dan berjihadlah dengan harta dan dirimu Berjihadlah di jalan Allah. Yang Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. jika apa? Jika kamu mengetahui. Jika mengetahui. Kalau dia mengetahui dari mana? Berarti kan harus baca. Harus menimba informasi. Berangkatlah kamu baik dalam keadaan ringan maupun dengan berat. Tapi gini Bu, anak ibu lagi diinfus, ibu pengen ngaji, ya jangan juga lah. Kalau kira-kira bisa tinggalin, persiapkan siapkan keperluannya gitu. Ima anak ulin sorangan, ibu main HP di imah. Ada begitu ya, yang kalau ada hujan teh gitunya. Ada begitu ya. Jadi Allah bilang berangkatlah dengan harta dan jiwamu konsentrasi supaya kamu bisa mendengarkan apa yang Allah katakan. Kan tadi hai Musa kan gitu ya, kamu berada di lembah tuh, maka dengarkanlah apa yang akan aku katakan. Tanggapkan terompahmu. Bu, panglima paling tinggi jabatan paling nabi saja sama Allah disuruh tinggalin. Ini baru jabatan RT lah istilahnya gitu ya. Iya bayar gitu. Itu baru RT RW Bu masih jabatannya masih di bawah banget gitu ya. Nabi itu dah jabatan paling tinggi. Ada teman saya mah RW serasa presiden. Oh gitu. Kalau misalnya nelfon, Bu mau ke situ, maaf harus jadwal dulu soalnya RW sibuk. Wih, kayak amat. Gitu ya. Apalagi dia jadi Jokowi. Tapi Bu ada kan itu ayatnya bertebaranlah kamu di muka bumi. Berteman ngapain coba? Coba Usaha. Usaha apa? Boleh baca lu 62 berapa tuh? Dan sama ayat apa? 62 ya? Ya. 62 berapa itu? Aduh bunda flu ya bun. Sampai menangis. Okay. No, I'm strong. 62 ayat berapa? Coba lihat. 62 bertebaran 62 ayat 10 kalau nggak salah. Benar nggak? Apabila sholat Nah, apa coba nanti kita artinya apa nih? 62 10. ayat 10. Boleh. Al-Quran ayat 62 surat 62 ayat 10. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Sudah sholat?
maka bertebaranlah kerja di muka bumi. Ingat kalau banyak-banyak gimana? Allah, Allah, Allah gitu nggak? Allah, Allah gitu bukan? Ingat waktu dagang nggak boleh nipu. Ada hak orang lah lain. Ada orang minta sedekah, ya kasih ada haknya. Gitu, nggak boleh nipu. Ingat Allah, tidak boleh merugikan orang lah lain. Lagi mau dagang, terus kita marah-marah, ya, dagang teh sepi wae, nah marah gitu ya, kan begitu ya. Alhamdulillah, yang punya kios, aku aja mau beli kios susah, yang punya kios udah sabar walaupun sepi juga gitu. Jadi udah disyukurin sebenarnya, ya, ya gitu kan. Saya aja mau beli kios kayak jadi nih, ya gitu. Jadi bertebarlah di muka bumi, carilah pekerjaan. Ingat Allah, ingat apa? Aturan Allah. Pan takwa itu memaafkan diantaranya. Isi takwa memaafkan, menahan amarah. Jadi waktu bertebar di muka bumi ingat Allah untuk memaafkan orang lah. Ada kan pedagang kan yang gitu ya kan. Ada lagi kalau kita nggak semangat tuh, Bu ada yang warna merah nggak? Nggak ada Bu. Bu ini yang ini cocok nggak Bu? Nggak tahu. Oh CF. Nah itu masih bukan ingat Allah ya. Gitu. Ya gitu ya. Artinya ingat Allah tuh ingat aturannya. Saya emang enggak dagang beda-beda. Aus. Itu dong, yang dagangnya pasti atuh. Gitu ya. Artinya bertebaran itu bekerja sesuai aturan Allah. Mengerjakan ada itulah hebatnya Quran ini ya. Ibu memaafkan bisa nggak di mana saja? Bisa. Nggak khusus kan? Kalau ibu menahan amarah bisa nggak di mana saja? Di pasar. Makanya ayat ini Menahan amarah, iya. Bisa, di mana wae bisa. 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 Nih ya, menahan amarah, memaafkan dan sedekah. Ini di aktivitas manapun pasti ada ini. Ya. Makanya ini paling berat, memaafkan. Ada nggak orang yang belinya di jalan ya, kita sebelah diangkat setan. Aku untung paling dodol. masih bagus kalau teman saya tuh ular binatang tuh bawa mobil dia. Terus gini, hoi, pakai otak cen gitu ya. Ada yang begitu. Kita kalau baru gitu. Ada gitu ya. Binatang yang di Taman Safari keluar Keluar semua dia. Gitu. Dan dia nggak mau mengalah. Ya, kasih Karena lewat. usianya udah cukup usia berapa ya? Sekarang Bu Yus itu usia berapa ya? Bu Yus ya? Udah tua ya dia. Itu ada iya gitu dia udah usia Sekarang lama sekarang 70 lebih. 70 dia kalau bawa mobil tuh, "Woi, tolong kamu cina kesini," gitu. Gitu dia. Gitu gini dia tuh. Gitu ya. Biasaan ya Bu dia perempuan. Dia Merasa udah sepuh. Udah sepuh lah, udah pikun sekarang. Orang ini salah parkir, orang ini salah ini. nggak berani. Dia kalau bawa mobil, waduh, jangan tanya deh, jangan tanya. Tidak ada berhenti. Ayo nak ikut. Maaf, aku naik angkot aja deh. Nggak mau aku. Nyawa dua, nyawa aku cuma satu, nggak mau. Dia tuh kalau nggak mau ngeleh, kalau maju ini orang pas maju kan harusnya ngalah sedikit, dia nggak maju terus dia. Saya udah nggak bisa deh ngomong. Masih mending Bunda berarti ngebut. Si Bunda mah ngebut, tapi saya tahan Ya, jadi itu ya, jadi ada orang, jadi makanya Allah kasih menahan amarah itu di seluruh aktivitas. Makanya di mana-mana takwa. Nah, sholat mah bisa di rumah, di masjid. Tapi kalau takwa, karena di lingkungan kita berada pasti ada kejadian itu yang akan memicu marah, yang akan memicu kesal gitu. Kenapa tuh juga? Karena setan tidak mengizinkan kita melakukan takwa tadi. Dia akan menghalangi itu, akan dipunci itu takwa kita. Gitu ya. Oke. Jadi medianya orang lain. Oh iya pasti, medianya orang lain. Nah mungkin diri sendiri. Selama kita berrelasi dengan Pokoknya kecuali Bu, diam aja di gunung. itu, kecuali kita nggak punya ketemu orang, nggak ada. Melanggar lagi itu. 49 13. Kamu ini mau cicing di gunung melanggar. 49 13. marah jadi di rumah wae. Nah ini melanggar lagi cek Allah teh. Udah diketurin ke bumi. Sama menghindari ujian. Nah, Oke, dimasukin ke emang di gua. hutan nggak ada ujian juga. Ada binatangnya. Ada nggak ada makanannya. Marah. 49 13 apa coba? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah. Oke, sudah siap? Mari, Konsentrasi mari konsentrasi dulu. Oke. Dengarkanlah baik-baik. 724.
204. Nanti juga kita sediain di Qur'annya itu ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat 49 Al-Hujurat ayat 13. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dan dulu kan bisa Allah bilang ya manusia. Allah tahu nggak laki-laki dan perempuan? Tahu. Jadi nggak ada bense ya, nggak ada ya. Nggak ada bense, nggak ada lesbian, nggak ada ya. Jadi cuma laki-laki dan perempuan. Jadi nggak ada tuh dia lahir dari apa? Lahir dari ikan, lahir dari mana-mana dengan anak gundurwo, nggak ada ya. Jadi ada laki-laki dan perempuan. Allah menegaskan bahwa tidak ada penciptaan selain laki-laki dan perempuan. Terus Kemudian juga kan itu dari Allah gimana ya? Siapa bilang? pola salah, pola pikir, pola asuh salah. Pola Kan hidup. siluetnya. Jadi mereka pengen diaku sekarang teh, karena katanya dari Allah juga. Masalahnya Allah pakai akal nggak? Pakai akal, Allah bilang. Iya. Kan itu kan di zaman Nabi Lut ya, Bu. Ya. Siapa yang tidak ikut ke kapal itu dia celaka. Iya, Makanya betul. jadi banci-banci itu dia celaka. Di negeri Yang Sodom. tidak beriman gitu ya. Ya, di negeri Sodom itu. Ya, jadi Katanya Sodomi. Sodom itu Sodom namanya. Jadi laki-laki dan laki-laki, jadi kan perempuan sama perempuan begitu ya. Allah tidak menciptakan. Nah, Allah tidak menciptakan hanya antara laki-laki dan perempuan. Pola biasanya begini. Bisa jadi waktu si ibunya pengen anak laki atau pengen anak perempuan, waktu mengasuhnya diberikan sesuai keinginannya. Kan salah lagi orang tuanya. Salah pola asuh. Pola asuh pasti salah nanti pada pertumbuhannya gitu. Atau salah pergaulan. Jadi gini Bu, ibu kalau punya laki-laki atau perempuan, misalkan di temennya datang ke rumah nih, jangan dibiarkan pergi main di kamar, di luar aja. Jadi ibu pantau tuh, ibu mau karena anak asik, ibu dia asik, padahal anak tahu ngapain kan dari kecil tuh. Misalkan satu ini dia kelainan seksual, ini enggak nih, lama-lama ini dia karena dia bergaul terus ini yang dihajar ke bawah ini. Jadi hindari itu, kecuali kita udah kuat, kita tahu nih teman kita. Tapi dia emang nyata Bu, emang kaget nyata ada yang gitu. Pengen punya anak laki-laki. Iya. Padahal dia tuh Jadi anak juga banci. Ya, kayak di sana ada di Cibadak. Jadi diarahkan itu. Ada. nggak dilarang. Jadi dia menentang takdir nggak? Takdir. Salah siapa? Salah dia. Nah, salah ibunya. Ibunya berpotensi salah. Kalau dia misalkan biasanya ada juga perempuan gitu lesbi gitu ya. Karena dia juga menentang takdir. Karena nyari hati usaha laki. Ada. Nah, ada temennya si ini juga udah ke bawa bibit nih. Akhirnya kan dia di itu tuh. Di komporan, disayangin, dikasih tahu. Nah, jadi itu. Akhirnya laki semua jahat misalkan. Jadi didoktrin sama dia laki jahat. Jadi dia tuh SB. kan bertentangan itu. Kalau bilang pola pikir, pola asuh ya. Jadi anak perempuan diperhatikan, jangan ibu asik aja di rumah, dilihat gitu ya. Apakah dia bener nggak? Terus kali-kali lihat nih, mau segini nih berdiri apa enggak gitu. Lihat gitu anak laki-laki gitu ya. Ya, jadi itu nanti, jadi kita jangan terlalu asik dengan dunia kita. Karena kita sampai dia kuku dewasa, itu perlu bimbingan mental. Itu perlu jangan asik di kamar, tinggali. Nah, nandu di kamar di gawean kan ada kan anjang-anjangan tuh mulainya tuh, anjang-anjangan. Dokter-dokteran. Satu sakit buat bit udah sakit ya. Oke. Jadi oke, lanjut. Ulangnya ya. Quran surat 49 Al-Hujurat ayat 13. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan Dulu. bersuku-suku. Berbangsa-bangsa. Ya, ada nih orang nih. Ada orang di toko Cina atau Cina beli uang kembaliannya barangkali belum dikembalikan kan. Ada bahasa gini, sama Cina ya. Coba untuk ke sini kurang mahal ke. 10 Cina ya. Nah, berbangsa bang, Bangsa. melontak oleh enggak? Iya. Allah diciptakan bangsa-bangsa, Allah bilang bukan saling Tapi mengatakan. orang Cina juga harus dihargai. Ya, Ya. mau Cina mau siapa saja, Tetap pokoknya yang dosa. namanya manusia harus dihargai gitu. Jangan diangkat ke atas kesukuannya. Akan terjadi seperti Surabaya dan Sampit. Sampai pembunuhan itu Madura tuh kan. Sampai potong perutnya tuh. Aku masih Bu. Itu tadi risu masalah kesukuan. Ya, masalah menghina kesukuan gitu, karena saya ini suku anu, akhirnya dari situ mulainya udah terjadilah itu lama kan sampai itu hampir 2 tahun itu sampai itu sama Madura itu ya.
perselisihannya lama banget tuh. Ini udah banyak yang hancur ya. Jadi berbangsa bersuku-suku. Nah, suku Padang, ada Jawa, ada Sunda. Nah, oke. Ibu nggak mau bergaul sama orang lain, ya? Ibu hanya jeung Sunda, atau jeung anu beunghar gitu nya, atau jeung nggak level. Oke. Bebek maunya sama siapa? Sama bebek lagi. Nah, monyet sama siapa? Monyet lagi. Jadi ibu kemasukan apa itu? Binatang. Gak mungkin monyet sama kita bergaul. Nah, kalau ibu memilih-milih cara bergaul, Saya sama nah binatang itu dia nggak mau bergaul dengan, kalau monyet sama monyet, dia sama komunitas binatang. Jadi makanya bersuku-suku. Allah diciptain bersuku-suku. Allah bilang aku ciptakan berbangsa-bangsa, bersuku. Itu keakbaran aku. Allah bilang begitu. Tapi kita milih-milih. Oh situ mah nggak level. Ini masih ini. Oh ini masih ini. Wah kabeh ibu pilih-pilih. Nah, Jika monyet. berarti kalau ada orang yang berquran masih bersuku-suku, berarti ibu sama dengan binatang. ada kasta. Siapa yang pakai kasta? Orang Kasta. Nah, orang teh ngahina we. Tapi kelakuan kurang diadopsi. Gitu. Ya kan? Kan berbangsa-bangsa kan kita mah ini kastanya darah biru. Coba Bu colek darahnya biru enggak? Merah semua juga. Gitu ya. Kita ada keturunan dari Nabi Ada. anak Adam, ada Habil dan salah satu terbunuh. Yang terbunuh itu yang takwa sebenarnya. Jadi kita keturunan siapa? Yang Yang jahat sebenarnya. Maka dikirim Quran, dikirim Quran. Ada nggak sekarang gara-gara perempuan tuh banyak itu? Banyak. Kan Maka- ada Mm-mm. Jadi kejadian masa lalu itu pasti akan terulang. Kan begitu aja terus. Kan kejadian Firaun, Korun, terus zamannya Nabi Lut itu ya, Sodom itu akan terulang lagi. Banjir banjir badang itu terus akan terulang kembali. Oke, lanjut. Dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Saling mengenal, saling menghantam. Nah, Saling mengenal. Nah, saling mengenal. Kalau itu berarti kelihatan nggak fisiknya? Kelihatan nggak mukanya? Kalau kita nggak kelihatan mukanya, bisa saling mengenal tidak? Tidak. Disuruhnya juga saling mengenal. Berarti kelihatan mukanya, kelihatan fisiknya gitu. Kalau mukanya kayak di Arab begitu tertutup, kita nggak bisa saling mengenal. Ya. Jadi pada hari-hari gitu. Ini kelihatan mukanya. Oh, si Bunda. Aku mau ke situ. Aku nggak ke situ, aku lagi nilai. Bunda itu mah. Saling mengenal. Terkenal soalnya ditutup tuh. Batuk bundanya. Saling mengenal artinya berarti kan kenal kan yang muka tampak ini kan udah umum ya. Ada kan ayatnya kamu yang tampak itu boleh ya, yang umum telapak tangan ini gitu. Makanya saling bukan saling menghantam, bukan saling membunuh gitu ya. Nah ini ayatnya kan tinggi, cuman nih sekarang kita mah beda madrasah aja udah saling berantem. Ya kan beda seragam aja. Oh jadi yang pakai seragam, Abdul ngajina pakai seragam kan gitu ya. Dress code. Pakai dress code gitu ya. Cinta ke bawah ya. Oh iya, dia lagi sakit, doakan ya. Oh iya, biar cepat sembuh ya. Oke, Baiknya hati kita mah beda DC aja. Oke, lanjut. Berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Allah tidak melihat laki-laki, Allah tidak melihat perempuan, Allah tidak melihat bangsamu, Allah tidak melihat sukumu. Begitu menghadap Allah, kamu bawa sertifikat takwa. Mau bangsa apa saja. Makanya Allah negaskan, aku tuh yang ciptain bangsa-bangsa, suku-suku, menciptakan berbagai bahasa. Tapi waktu kamu kembali kepada aku, kamu hanya bawa sertifikat takwa. Gitu ya. Takwa. Oke, ya. Jadi yang perlu di sisi Tuhan apa? Takwa ya. Takwa ya, ada takwa ya. Takwa itu, nah, bagi yang baru nih, takwa itu apa nih? Aku kasih dulu bagi yang takwa. Wah, nggak ada spidol ya, Bunda? Ini ada spidol. Takwa apa? Jadi patuh pada aturan. Oke. Takwa secara bahasa tunduk, patuh, takut kepada azab Allah. Jadi takwa itu definisinya patuh, tunduk kepada
aturan Allah. Aturan Allah ya. Ini takwa ya, aku tulisin dulu untuk yang baru mungkin belum dapat, biar dapat nih. Takwa itu adalah ya patuh, tunduk ya, tunduk, takut kepada apa azabnya Allah ya, takut kepada azab. Aduh, Mbak nggak kebagian ya, Mbak mesti masak ya Bun. Iya banget nggak kebagian nih. Patuh, tunduk kepada aturan Allah. Nah, masalahnya sekarang berapa banyak yang kita ketahui aturan Allah? Kita balikannya, bener? Berapa banyak aturan yang kita tahu? Makanya kita teh Quran teh 6.000 sekian lah, 66 sekian lah ya. Ya, 6.000 sekian. Nah, tunduk takut kepada aturan Allah. Berarti kita harus mengetahui nggak yang ini? Harus. Makanya istilahnya 7M. 7M ya, sini. Ini untuk yang baru ya, yang lama udah Membaca. membaca. Berapa suratnya? Tuh, sekalian. Membaca salah nih, membaca, bukan caca nih. Membaca nih. Membaca. Terus apa lagi? Mempelajari. Mempelajari. Mempelajari 3, 7, 9. Terus apa lagi? Memahami. Ini sistem Allah ya, memahami. 12 ayatnya 1 dan 2, 4, 3, 1 dan 2 juga nih. Membaca berarti memahami, melaksanakan. Melaksanakan 24 ayat 1. Apa mulai 1, 2, 3. Membaca, mempelajari, memahami, melaksanakan, Menyiarkan. menyiarkan. Oh ini menyiarkan ya. 15. Oh 567 ini. Iya. Ini pakemnya ya. Nih pakemnya 5, 6, 7. Ya. Membaca, mempelajari, baru 4 ya. Melestarikan. Ya, mempunyai kalau ini mempunyai itu udah pasti ya. Mempunyai itu setiap sebelum dibaca harus punya nggak yang alat dibacanya ya. Terus melestarikan. Melestarikan berarti 15 ayat 9. Kalau bahasa Inggrisnya ini reading, learning, understand, doing, menginformasikan, melestarikan itu apa bahasa Inggrisnya ya? Ya. Jadi takwa itu dengan cara apa? Ini ya. Nah, setelah ibu mengerjakan ini, baru bisa melaksanakan tindakannya ke sini ya. Tindakannya apa tadi? Takwa 1, 3, 133 sama dengan 134. Dari hasil ini baru bisa melaksanakan ini. Dari sini baru bisa melaksanakan ini 3, 133 sampai 134. 1 mohon ampun. Nih. Kedua infak lapang sempit. 3 baru menahan amarah. 4 ini berat ya kerjaannya nih, memang bukan super duper susah ini. Memaafkan. 5 berbuat baik.
ya. Nah ini pekerjaan siapa tadi nih? Pekerjaan ini nih. Nah, takwa tadi kan tunduk, patuh, takut kepada azab Allah. Yaitu takutnya kemana? Aturan. Untuk bisa melaksanakan aturan dengan cara ini. Nah, kalau ibu udah dapat cara ini, baru bisa mengerjakan ini. Gitu. Kira-kira tertangkap, tercerna. Gimana teh? Kalau yang lama udah hampir setiap hari ya. Yang gimana? Begitu ya teh kira-kira. Itunya gini kan Quran tehnya. Nah, itu kudu ngerti bahasa Indonesia teh gitu. Infak lapang sempit. Nanti infak itu berpengaruh waktu kita mati nanti ya. Nanti itu berhubungnya waktu kita mati nanti. Ya, tuh. Nah dari situ baru ada yang mau ditanyain yang baru. Ya baru udah. Barangkali di situ ada yang bertanya dari ayat ini. Yang lama boleh nanya ke Bu? Boleh. Mohon ampun apa aja Bu yang dilakukan? Menampun. Yang pertama mohon ampun itu sadari dosa yang lalu. Dosanya apa? Ngomong sama Allah. Ya Allah ya Rob. Ya Allah ya Rob. Aku tuh dosanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Katakan itu dah. Kan sadari. Kedua, berarti waktu kita salah, berarti yang bersalah tuh perbuatan bukan? Perbuatan tuh dari mana asalnya? Oh, otak. Dari hasil mendengar ke otak, ke mata melihat, mulut bilang sok kerjain. Maka bentuk perilaku. Jadi dari mana dosa itu dilakukan? Pertama dari mata dulu melihat, terus mendengar. Setelah mendengar timbul keinginan. Setelah keinginan maka mulut ngomong sok lakukan gitu. Nah, mau pada kesempatan. Maka terjadi perilaku atau tindakan atau actionnya. Nah setelah itu kita sadar itu bahwa yang kita salah itu kita harus tahu dosanya. Jangan kita nggak, Bu, mohon ampun, ibu tahu nggak dosa apa yang mohon ampun? Nah, gitu. Misalkan dulu saya pacaran, peluk-pelukan, cium-ciuman, dosa nggak? Nah, kita bilang sama ya Allah, aku itu namanya apa ya? Zina kecil-kecilan ya, gitu. Aku mohon ampun ya. Nah, caranya gimana? Mohon ampun tuh berarti berhenti dari pekerjaan dosa. Maka tindakannya satu, dosa dihapus dari sedekah. Dari sedekah. Surat Al-Baqarah 271. Ya. Nih. Dosa dihapus. Satu, dua nih, satu dari sedekah, 271 coba. Yang dua, kelihatan lebih kecil di bawah. Betul nggak 271? Kedua dari berbuat baik. Dari berbuat baik ini kalau masalah ayatnya apa 1114 itu. Sebagian kesalahan-kesalahan, Ya, tapi sebagian ya, coba dulu. Coba nih. Sok ini 100. Nggak tahu. Nggak tahu. Udah? Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 271 Al-Baqarah. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikannya itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahan. Sebagian apa semua? Sebagian. Jadi sedekah itu salah satunya nanti tinggal bentuknya nanti. Apakah dari zakat, apakah dari nasi bungkus nanti ya. Jadi pengampunan itu dari mana tadi? Dari sedekah baru sebagian ya. Misalkan nih, ibu punya dosa 100. Ibu tuh sedekah nih. Berarti yang satu berkurang satu kan? Kurang Satu ini dari mana dapatkan tadi? Dari ini dan dari ini ya. Dari 271 sama 114. 114. Baru satu, berarti baru 99 nih. Berkurang dosanya. Ibu sedekah lagi. Turun lagi nih 98. Bersedekah lagi.
turun lagi 97 gitu Kalau cerita. misalnya ini kita ya mau bikin nasi bungkus sekarang itu dulu mah doa hapuskan dosa ini. Tapi sekarang udah enggak. Jadi kita tuh udah melaksanakan aja tanpa tidak berdoa gitu. Enggak apa-apa itu. Nggak apa-apa, tapi lebih baik diniatkan. lebih baik bisa diucapkan ya Allah ya Rabb. Langsung Ini yang aku ingin membersihkan dari dosa-dosa. Semoga Engkau menerima taubatku, pengampunan itu. Nah, sekarang dari 114 coba. Dosa mah Bu nggak usah ceritain ke orang. Silakan cerita ke Allah ya, kecuali Bu memang pengen diskusi nggak jadi masalah ya. Misalkan Dosa kan daripada- aib Bu. Hah? Jadi nggak usah diomongin Iya, lagi ya. boleh, iya bisa gitu. Daripada Ibu cerita di medsos, Ya. mendingan cerita ke orang yang Ibu nggak percaya boleh untuk meringankan dada ya. Iya. Ya, Meringankan beban. meringankan beban. Amin ulah pinuting. Memori 11 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Hud ayat 114. Dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang, pagi, dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Jadi apa tadi? Satu dosa dihapus dengan Sedekah. terus satu itu lebih cepat itu nasi bungkus dan dari zakat. Ya, dari zakat itu bersihin dari zakat tuh. Zakat itu cepat tuh dia ya gitu. Tapi Bu kalau sudah lama dalam nasi bungkus Boleh. Tapi pertama, kalau saya nyari pertama nih, karena Ibu baru masuk ke Quran, jadi itu harus dikerjain sekali. Nasi bungkusnya harus dikerjain sekali, supaya nanti si jiwanya ngerendah ke ayat gitu, tidak menghilangkan terompah itu. Jadi salah satunya itu Rendah hati. Coba aja baca surat berapa? 58 ayat 4 ya. Coba 58 ayat 4. Sekali mah harus dikerjain gitu. Kudu gitu istilahnya sekali mah. Nanti kesananya silakan ini. Berlebihan juga nggak boleh Bu. 58 Ayat 4. Bazir berlebihan ya. Kayaknya mau bazir kalau berlebihan. Nggak ada mubazir kalau sedekah. Berlebihan kan malah mabok. Ini juga berlebihan mabok dong. Oke, yuk lanjut yuk. 58 ayat 4 apa oke? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 58 Al-Mujadilah ayat 4. Ya. Maka barang siapa tidak dapat memerdekakan hamba sahaya, maka dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Tetapi barang siapa tidak mampu, maka wajib memberi makan 60 orang miskin. Demikianlah agar kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang-orang yang mengingkarinya akan mendapat azab yang sangat pedih. Nah itu. Jadi kita kan berdosa nih. Dosa tuh dihapus tadi dari sedekah dan dari berbuat baik. Nah untuk pembuka istilahnya gini, punten-punten apa sih namanya? Kiparat. Kipar tuh hajaru 60. Kan Ibu mau ke Tuhan nih. Hajaru istilahnya assalamualaikum lah gitu, kalau masuk ke rumah orang tuh permisi lah gitu. 60 tuh untuk kita bercerita dosa apa saja kita kerjakan, besar, kecil yang pernah kita kerjakan, kita babat dulu, kiparat dulu 60. Nah, gitu setelah 60 baru nanti Ibu atur bersihin dari zakat, dari penghasilan gitu. Kan Ibuannya sini bagi orang yang bagi orang yang meyakini bahwa dia sedang berkomunikasi dengan Allah juga nggak boleh berlebihan juga. Ada dibaca 12 5812 ya boleh. Ya, jika kita ingin mengadakan pengajian maka harus mengeluarkan ya boleh 5812-nya. Nah hanya ngajina teh ngaji boleh mah sedekah we emang gitu ayatna. Kumaha tuh 5812. Ya. Al-Mujadilah ayat 58 ayat 12. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum melakukan pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Tetapi jika kamu tidak memperoleh,
yang akan disedekahkan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Gini ya. Hai orang beriman, apa yang mengatakan pembihus dengan Rasul. Rasul itu adalah alat penyampaian. Yaitu yang kita bahas ini Qur'annya aja ya. Jadi ketika kamu ingin berbicara rahasia ya, Rasul ini juga namanya Rasul Quran nih, karena di situ dia bukan jamak. Kalau jamak manusianya, tapi kalau tunggal berarti Qur'annya. Jika kamu ingin berbicara dengan Quran, gitu kan, dengan Quran, pembicaraan khusus. Kalau khusus itu apa sih? Khusus apa? Ibu teh hayang menang sesuatu spesial, hayang pengen apa namanya, hayang spesial lah, ingin berbicara dengan Tuhan spesial. Kalau bilang, kamu hendaklah mengeluarkan apa tadi, sedekah. Sebelum pembicara, jadi sebelum berangkat mengaji, silahkan cari sedekah di rumahnya masing-masing atau di jalan masing-masing gitu ya. Nah, agar kamu tapi kalau nggak ada yang mau disedekahin, Allah Maha Pengampun tidak. Leken bae wios cek kalau teh ari hayang ngabersihkeun diri mah, wios teh aya oge soke berangkat gitu ya. Nah, 13-nya apa? 5813. Yes, Kamu takut yang ini nih. Ada. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Mujadalah ayat 13. Apakah kamu takut akan menjadi miskin karena kamu memberikan sedekah sebelum melakukan pembicaraan dengan Rasul? Tetapi jika kamu tidak melakukannya dan Allah telah memberi ampun kepadamu, maka laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat serta taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Sieun rek sedekah cek kalau gitu. Sieun moal gitu, kata Allah gitu ya. Takut nggak Allah bilang gitu ya, takut miskin gitu. Ya. Nah, ini hiburan buat kita nih. Sedekah, satu sedekah itu dapatnya 100. Ini hiburan aja ya. Maksudnya jangan takut tuh bersedekah. Jadi gini, Bu. Mau miskin bersedekahnya. Nih. Di 261 kalau nggak salah saya. Yang 100 itu loh. Tadi nih, yang 100 itu. 100. Terus dia dari 100 itu berarti berapa ya? Kalau nggak dapat ke 261 kalau nggak salah saya. Benar nggak? Jadi ini hiburan untuk orang yang bisa takut sedekah, kata Allah. Ini ada hiburannya. Ada ini ya Allah. Al-Baqarah 261 kalau nggak salah saya. Nah, ya betul tuh. 2261. Ah, 2261. Al-Baqarah 261. 261 ya. Misalkan ibu 100. Dari 100 itu ada 100 ranting ya. Iya. Iya. Di jalan Allah seperti sebutir biji. Nah, ini biji kan? Iya. Nah, katakanlah gitu. Ini biji. Ini biji ada berapa? 100 ya? Iya. 100 1 2 7 ya? Satu butir ada 7. Oh, 1 butir ada tuh 7. 1 2 3 4 5 6 7. Dari sisi ini 100 ya? Iya. Dari satu ranting itu 100 buahnya. Ini 100 ya. Ini 100. Ini 100. Ini 100. Jadi satu sedekah berapa? Balikannya 700 bagi Bu. Cukup nggak? Makanya nggak bakal habis rezekinya. Nah, bayangkan satu biji, tiap biji 100, tiap 100 biji. Oh, satu biji 700. Dan tidak ada Satu biji dan dari 7. Tidak 7 teh tina hiji Ah. 100. Jadi seberapa? 700. Bayangkan Bu. Kalau Bu, 1000 kerasanya kayak gini. ada aja milik yang nggak disangka-sangka. Ya itu ya. Jadi Allah bilang, kalau kamu takut miskin, aku jamin rezekimu. Cek kalau gitu, Allah ngomong gitu. Dihibur orang teh ulah sieun cek letak. Kayak sieun bisi ibu sieun. Tapi begitu ibu tidak mungkin nih, cadangan yang kawan pasti habis Bu. Itu udah hukum halus gitu. Pasti habis ya pokoknya mah. Boleh rasain sendiri deh. Kalau pindah ke sana ini, kalau diambil di sana, dipindahkan. Coba lihat 48 ayat sebelumnya. Nih.
Cek kalau kamu teh nggak mau kan dia sedekah. Cek kalau nih ya. 48. Tapi jangan diniatin gini syarat sedekah supaya menang loba entong gitunya. Entong eta mah. Eta mah niat pisan tong pokokna mah sedekah mohon ampun dosa. Nah, 48 ayat 10. Error. Bagian aku ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Maka barang siapa yang melanggar janjinya, niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberikannya pahala yang besar. Bentar ya, bentar. Ini saya lagi error nih. Qurannya. Azan ya? Azan dulu ya.